Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprihatini Frida dari Prodi D3 Kebidanan Semarang kelas Kendal dengan NIM P1337424122207. Di video kali ini saya akan membahas fisiologi mengenai sistem reproduksi wanita dan sistem darah limfatik guna untuk memenuhi tugas ujian praktik fisiologi. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita ini dibagi menjadi dua, yaitu genitalia internal dan genitalia eksternal, di mana pada genitalia internal terdiri dari rahim, tuba falopi, vagina, dan ovarium. Sedangkan genitalia eksternal terdiri dari labia mayora, labia minora, mons pubis, klitoris, uretra, himen, vestibulum, dan perineum. Mari kita bahas satu persatu. Genitalia eksternal yang pertama yaitu adalah labia mayora atau bibir besar, yaitu struktur terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan berlapiskan lemak. Labia mayora ini mengelilingi organ pada alat kelamin luar lainnya dan berakhir menyatu dengan mons pubis. Yang kedua adalah labia minora, yaitu lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Labia minora terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut. Ia memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan furset. Yang ketiga, mons pubis adalah tonjokan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia mayora. Selanjutnya klitoris, yaitu berupa tonjolan kecil dan memanjang, sebagian besar tersembunyi di antara kedua labio minora. Yang kelima ada himen atau sering juga disebut sebagai selaput darah, merupakan lapisan tipis yang menutupi sebagian besar introitus vagina. Selanjutnya vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong, terletak antara labia minora, klitoris, dan furset. Lalu ada perineum. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar normal. Selanjutnya, organ reproduksi internal. Yang pertama ada vagina. Vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Lendir yang dihasilkan dari dindingnya berfungsi untuk mempermudah persalinan. Fungsi dari vagina itu sendiri ialah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua ada rahim. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim. Bagian yang besar dari rahim disebut dengan corpus uteri. Fungsi utamanya adalah tempat menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang ketiga ada tuba falopi, yang merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim. Fungsi utama dari tuba falopi ini sebagai tempat pembuahan. Keempat ada ovarium, yaitu sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Ovarium ini memiliki struktur berbentuk bulatan-bulatan yang disebut sebagai folikel. Setiap folikel mengandung sel telur yang berada pada lapisan tepi. Ovarium fungsinya adalah memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah besar. Selanjutnya, kita bahas hormon-hormon pada wanita. Yang pertama, hormon estrogen. Hormon estrogen diproduksi di ovarium dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Estrogen berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati. Selanjutnya, hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan oleh corpus luteum dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur,
hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk yang menerima sel terun yang telah dibuahi oleh sperma. Selanjutnya, hormon testosteron. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, kesuburan, dan meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati, dan menjaga kesehatan tulang. Selanjutnya, hormon LH. LH pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Selanjutnya, hormon FSH. Hormon FSH juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Lalu yang terakhir, hormon oksitosin. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang persalinan. Materi selanjutnya adalah sistem darah limfatik. Sel darah terdiri dari 3 jenis, yaitu sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan kepingan darah, trombosit. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut O2 dan CO2, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, mengantarkan karbon dioksida ke paru-paru. Lalu, fungsi dari sel darah putih yaitu melacak, melawan mikroorganisme atau molekul asing penyebab penyakit atau infeksi. Kemudian, fungsi dari trombosit yaitu mencegah kehilangan darah, pembekuan darah, melawan virus, mempermudah penyembuhan luka. Lalu, apa itu sistem limfatik? Jadi, sistem limfatik atau dikenal sebagai sistem getah bening adalah sekumpulan jaringan dan organ yang bekerja untuk mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa melakukan sirkulasi keseluruhan tubuh mirip dengan cara kerja darah. Sistem limfatik berperan penting dalam membentuk badan atau imunitas tubuh. Di dalam sistem limfatik terdapat berbagai jenis organ yang berperan dalam menghasilkan, menyimpan, maupun menyebarkan sel darah putih ke berbagai bagian tubuh guna melawan kuman penyebab penyakit. Organ apa saja yang terdapat pada sistem limfatik ini? Yang pertama adalah tonsil atau amandel, yaitu bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan, yang mana fungsi utamanya adalah sebagai salah satu pertahanan tubuh dalam memerangi infeksi. Tonsil menghasilkan sel darah putih dan juga antibodi, serta mampu menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Lalu ada kelenjar timus. Salah satu fungsi kelenjar timus yang utama bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T, yang berfungsi untuk melawan sel penyebab infeksi. Kelenjar timus terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Selanjutnya limfa. Limfa adalah organ sistem limfatik paling besar yang terletak di sisi kiri bawah tulang rusuk dan di atas perut. Limfa ini bekerja dengan menyaring dan menyimpan darah, serta menghasilkan sel darah putih untuk melawan berbagai infeksi penyakit. Selanjutnya, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah struktur jaringan kecil yang bentuknya menyerupai kacang. Ada ratusan penjaga getah bening pada tubuh manusia. Kelenjar getah bening terdapat pada leher, bagian dalam ketiak, di sekitar usus, dan di antara paru-paru. Kelenjar ini memiliki sel-sel darah putih yang melawan sel imun yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Lalu selanjutnya adalah pembuluh limfatik atau pembuluh getah bening. Pembuluh limfatik adalah jaringan pembuluh mikro yang terletak di seluruh tubuh. Fungsi pembuluh limfatik adalah membawa cairan limfa atau cairan getah bening. Lalu yang terakhir ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari sistem limfatik yang berfungsi memproduksi sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Itu dia pembahasan mengenai sistem reproduksi wanita dan sistem darah limfatik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.